Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini ST Ucat menyapa teman-teman semuanya dimanapun berada ya. Para subscriber, lover, mudah-mudahan panjenengan semuanya tetap dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan segala rezekinya. Amin. Buat yang lagi sakit, kita doakan ya, mudah-mudahan segera sembuh dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, malam hari ini kita masih tetap topik yang sama ya. Sampai detik ini saya tadi buka-buka scroll YouTube, ternyata semakin banyak malam hari ini yang kepanasan ya. Ya sih, yang kepanasan kebakaran jenggot dengan beliau Gus Idam. Masya Allah, luar biasa ya. Ya inilah pengaruhnya Gus Idam ya. Kenapa kemarin itu saya katakan, kadang saya itu bikin judul Gus Idam itu bukan sembarang orang, Gus Idam itu bukan orang biasa. Nah, sampai detik ini ternyata magnetnya luar biasa ya. Mulai dari Gus Buat Pleret, Gus siapa tadi yang mengatasnamakan Gus atau siapa, wah, sampai mengatakan katanya Gus Idam itu sponsor sponsornya para pengibul, sponsornya Habib Ibul. Masya Allah, itu kata-kata yang menurut saya yang diucapkan oleh para ini, yang mengucapkan katanya ya orang-orang yang berilmu, orang-orang alim ya. Masya Allah, ini Masya Allah kalah karo cacing kera berpendidikan. Nah ya kan logikanya kayak gitu aja. Kalau saya mikir seperti itu, etikanya di mana, akhlaknya di mana. Masa tenjek ora tau ngaji akhlakul banen, ngono paling yo ngono. Lah aku wis terang-terangan memang aku wong ra iso ngaji, guys. Nanti ya wis ngomong apa enak kayak gitu aja. Jadi saya itu heran juga ya. Katanya dalam statement saya sebagai orang Islam, sesama Islam mengingatkan ada banyak sih. Teman-teman bisa cek banyak sekarang YouTube yang lagi Gus siapa tadi ya, yang lagi kalau saya ngomong ya wis buh iri, buh kebakaran jenggot, buh kepanasan ya, saya ngomongnya seperti itu ya. Oke, ada adzan, kita cut dulu ya. Oke, adzan sudah selesai ya, kita lanjutkan lagi. Jadi saat ini ya banyak yang mengatasnamakan mengaku pada Gus Ustadz atau apa pada turun gunung ya. Tadi saya lihat di situ itu, saya itu senyum aja. Mungkin Gus Idam ini lagi sambil ngopi ngerokok gitu ya, atau mungkin lagi ngaji Gus Idam ini melihat ini semuanya ya. Jadi yang jelas sifat manusiawinya itu pasti ada ya. Mereka beliau itu melihat kepopuleran Gus Idam ya. Kenapa saya katakan ini tadi, katanya wis ada yang sampai bilang seperti ini juga. Saya itu tidak benci sama itu, tidak marah sama Gus Idam, enggak. Ya kalau tidak marah masa cara ngomongnya sampai mengumpat sampai ini banyak banget itu ya. Ya seharusnya kan enak. Kita itu sebagai budaya orang Timur, budaya Jawa, diselesaikan. Kalau memang ada yang salah, ayo berdiskusi lah, enak ya. Dulur podo dulur, jarine wong NU, jarine wong Islam, jarine wong santri, jarine wong pondokan wis iso ngaji alfiyah, ngaji akhlak, ngaji macam-macam kitab macam, sampai ada yang tadi ngomongin hafal alfiyah gini wis semangat ya pokoknya. Tapi akhlaknya kok enggak. Lah itu yang perlu saya pertanyakan seperti itu ya. Namanya manusiawi ya, pasti itulah sifat manusiawinya muncul ya. Bisa saya katakan, nah itu sifat garangan juga gitu loh ya. Malah justru baik-baik jamaah Gus Idam sing mantan garangan itu, saya kira bisa menghargai orang, bisa punya adab sopan santun, nah, seperti itu. Mengingatkan apa menjatuhkan, nah itu yang kalau mengingatkan terus dengan kata-kata sampai menghujat, dengan kata-kata kotor, apalagi ini di media sosial, ini apa nggak menjatuhkan, ya kan? Karena apa? Karena mereka kan belum tahu yang sebenarnya.
Tiba-tiba Gus Hitam bilang seperti ini, langsung aja dicas seperti ini itu. Ya, ini apa namanya? Menjatuhkan Gus Hitam biar majelisnya buyar, biar jamaahnya hilang, jamaahnya berkurang, kan seperti itu. Saya tadi lihat dari berbagai macam komentar-komentar banyak. Oh, Gus Hitam itu ternyata seperti itu ya, saya nggak jadi suka, saya nggak jadi. Ya, hilang satu orang nggak apa-apa. Gus Hitam itu kan memang niatnya lillahi ta'ala ya. Gus Hitam itu kan beberapa kali saya juga bukan wali, saya orang biasa. Yang wali, yang kiai itu kan mbah saya. Gus Hitam itu kan selalu seperti itu, dia selalu merendah seperti itu, mengatakan bahwa dia itu bukan orang hebat ya, seperti itu. Gus Kausar sendiri loh ngomong, Gus Hitam itu loh, saya heran juga, Hitam itu orang biasa tapi juga bisa seperti itu. Gus Kausar saya sendiri, dan Gus Kausar itu loh. Dan saya ini masa zaman meragukan Gus Kausar ya, punya pondok pelosok yang sebegitu besar, santrinya juga ribuan kayak gitu ya. Sampai Gus Kausar disangkut pautkan, dikatakan sing apa namanya jongosnya mukibul sing apa ya, masya Allah. Ini kan sungguh-sungguh keterlaluan. Ini padahal yang ngomong, yang bicara itu seorang katanya yang menyandang nama Gus ya, itu kan. Ini sengaja videonya saya tampilkan di sini. Nanti saya takutkan orang-orang itu numpang tenar, justru tambah tenar aja ya. Biarlah. Sengaja nggak saya tampilkan, cuma saya bahas di sini. Teman-teman yang di ST ya, teman-teman jamaah ST khususnya, kalau mau lihat silahkan di subscribe di YouTube, banyak ya. Banyak banget sekarang di TikTok, di YouTube itu yang lagi cari tenar, cari panggung ya. Kalau saya nggak usah cari panggung, setiap hari saya memang terus terang saya di ST Sabilul Taubah ya, kayak apapun saya tetap ikut mendampingi, gitu aja. Ada yang apa-apa ya tetap saya bempernya gitu. Jadi saya kira orang-orang ini kayak pada saat dulu Gus Hitam apa namanya datangkan Happy Asmara, itu kan videonya ada yang dipotong, katanya di situ ada joget-joget. Mana ada pada saat di Sor Galvalum itu nggak ada joget, kecuali pada orang pentas di panggung aja, sing after scene sama siapa sih tadi kami wali, itu pun aja personelnya pakai kopiah, nggak ada yang joget. Itu kan lain tampil di ST sama tampil di luar. Coba pada saat Sleng tampil pada saat Sleng tampil itu orang-orang nggak ada yang hura-hura, orang-orang dengan duduk santai seperti itu. Tapi orang namanya orang nggak suka tetap ngomongnya jelek. Nah itu perbedaannya. Orang kalau udah nggak suka, di hatinya sudah ada hati sirik, dengki. Kalau memang pengen menyaingi Gus Hitam, ayolah silahkan berlomba-lomba dalam kebaikan, tidak apa-apa. Fastabiqul khairat, silahkan dirikan majelis, tidak apa-apa. Gus Hitam itu justru mendukung kok. Seperti kayaknya Gus Bahru mendirikan majelis, didukung, disupport, tidak apa-apa. Silahkan teman-teman semuanya, Gus-Gus, kiai-kiai loh, nggak apa-apa. Gus Hitam juga tidak marah. Gus Hitam apa pernah nyenggol kiai, nyenggol ulama, nyenggol Gus? Tidak pernah. Gus Hitam itu tidak pernah ngomongin orang, tidak pernah. Yang diomongin siapa ya panggah jamaah sing diuplek-utek, sing diuring ya panggah jamaah sing para garangan dan garangan wakil ya. Gus Hitam itu bukan, Gus Hitam sendiri kan ngomong, saya itu siapa toh, saya itu bukan apa-apa. Gus Hitam itu ngomong seperti itu. Kalau nggak suka dengan Gus Hitam, pengen menyaingi, pengen mendirikan majelis, dulu lah monggo, enak kan. Nah semakin banyak majelis yang berdiri, banyak majelis yang mengajak kebaikan ya kan, menuntun umat, mengajak umat berbuat baik, Islam akan semakin kokoh kan, Islam akan semakin berkibar gitu loh. Jangan saling menjatuhkan. Ini ada orang punya majelis besar, banyak pengikutnya pun jamaahnya pun bukan jamaah orang-orang hebat kok, bukan jamaah para garangan ya. Lah sampean kono to garangan yo gak gelem. Enek wong mabuk-mabuk, enek wong ngene-ngene malah mbok lok-lokne mbok jauhi. Nah Gus Hitam enggak. Justru itu dirangkul sama Gus Hitam. Delok jamaah Gus Hitam nek ki weteng ngene ya.
koyok Mas Kentus koyok apa iku lho malah sik di kadang sik bodho men dilekne kan karo Gus Hitam tempeleng ngono lho golek sik ngombe. Saman gelem kon ngomong orang-orang yang seperti itu. Gus Hitam itu bukan orang gusuk jamaah garangan-garangan wati termasuk saya ini ya mantan garangan kayak gitu kan. Silakan dirikan majelis. Majelis apa kayak namanya, majelis A, majelis B, Islam akan semakin berkibar, Islam akan semakin kokoh, syiar agama di mana-mana, kayak gitu loh. Jangan justru orang yang sudah berdiri, orang yang sudah punya majelis, orang yang sudah punya jamaah, justru kamu celah, justru kamu hina, justru kamu olok-olok, kamu hujat. Lah ini namanya, ini bukan menyayangi, itu namanya menghujat, menjatuhkan. Bukan mengingatkan, itu namanya menjatuhkan biar jamaahnya Gus Hitam seakan-akan jamaahnya itu tidak sadar, disadarkan jamaahnya Gus Hitam, pengikutnya Gus Hitam biar sadar. Lo sadar kabeh pengikutnya sadar semuanya kok, sadar. Para jamaahnya Gus Hitam sampai ngomong sadarlah. Orang-orang yang sebenarnya ya ini saya ungkapkan, sebenarnya yang sowan ke Gus Hitam itu loh bukan orang garangan saja, ada kiai-kiai besar. Gus Hitam itu loh menantu dari Lirboyo, bahaya Lirboyo itu loh kurang apa coba, mondoknya di pelosok kurang apa, tapi ya tetap aja. Nah saya bukannya mendewa-dewakan kan, al insanu makhluk khotok wanisyan Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Nggak ada manusia itu yang sempurna, nggak ada. Wis to Mas, kamu menyandang Gus Kiai Ustadz, kamu tetap punya salah. Apa maneh wong koyo garangan koyo aku nggone salah ya. Nah, nggone salah. Nggak usah merasa sok pintar, nggak usah merasa sok benar. Kamu bisa ngaji, bisa ini. Tapi kalau kamu merasa diri paling hebat, bisa ngaji, bisa alfiyah, bisa Allah. Bisa alfiyah, bisa hafal hikam, apa? Tapi kalau kamu merasa paling hebat, merasa paling bisa, paling benar, paling bisa ngaji, apa gunanya? Nggak ada gunanya, nonsen. Orang yang hebat, orang yang benar-benar orang pintar, orang hebat, orang berilmu, pasti dia tidak merasa pintar, tidak merasa punya ilmu. Itulah. Jangan terus punya ilmu akhirnya tinggi nyodok kanan, tinggi menjatuhkan sini, menjatuhkan sana. Nggak usah pakai dalil, nggak usah pakai hadis menjatuhkan orang. Nggak seperti itu. Sing dijatuhkan, sing dihujat orang Islam pisan, orang Islam ataupun itu seorang Gus yang punya jamaah ribuan, bukan ribuan lagi, 100.000, 50.000 jamaah Sabil Taubah itu ya. Bayangkan orang jamaah segitu banyak yang ingin belajar, ingin ngaji, belajar ilmu, itu yang kamu mau hancurkan, itu yang mau kamu serang, iya kan? Kamu sirik Gus Hitam punya jamaah ribuan, puluhan ribu setiap undangan di mana, di luar daerah, di kabupaten, di provinsi selalu dipenuhi ribuan orang. Itu yang kamu hancurkan orang-orang Islam, orang-orang awam, orang mantan-mantan pemabuk, orang mabuk itu loh bisa sadar. Orang yang nggak mau Islam akhirnya mau Islam. Orang yang bertahun-tahun tidak sholat akhirnya di depan Gus Hitam dengan berikrar saya akan menjalankan sholat. Itukah yang mau kamu hancurkan? Orang yang mengajak berhenti minum, orang yang mengajak untuk melaksanakan sholat, orang yang mengajak mau masuk Islam, itu yang mau kamu hancurkan. Itu yang katanya kamu punya ilmu, bisa ngaji, tamatan pondok. Tadi ada yang justru mondok di mana tadi dari Sumatera Pak 6 tahun katanya, pandai ini dengan mencibir, dengan ngomong, dengan senta mencibir Gus Hitam seperti ini, masya Allah. Lah masuk hasilnya mondok 6 tahun gurme mencibir, menjatuhkan, menjelekkan Gus Hitam. Itu hasilnya mondok. Lucu kan? Lucu gitu. Lucu.
Apakah di pondok itu diajarkan gini loh cara menghancurkan orang, gini loh cara mengajarkan orang? Kan nggak diajarkan seperti itu. Masa ning pondok endi sing ajaran nih cara menghujat, diajarkan untuk menghujat orang yang sudah punya majelis. Kalau mengingatkan loh, ayo tabayun, ngopi bareng, lah enak sewantek, Pak usah sing dadak. Kalau niat cari panggung enggak apa-apa. Nyari tenar enggak apa-apa. Kalau saya terus terang saya itu enggak bisa ngaji. Tapi lek ngomong-ngomong nelek aku ki ya turunan kiai lho, ngono lho malah itu sombong, enggak boleh. Wis wong ra iso ngaji apa wong biasa. Buat apa disombongkan? Bisa ngaji, bisa ini, enggak apa-apa. Enggak usah disombong-sombongkan, enggak usah diomong-omongkan, bisa albiah, bisa ini. Saya itu dari kecil lahir ceprot di pondok pesantren. Lahir saya itu loh di pondok pesantren. Teman-teman saya itu enggak ada yang tahu. Orang-orang di Gus Hitam itu enggak ada yang tahu saya itu siapa. Lahir ceprot saya itu di pondok besar sebenarnya. Tapi saya menang. Buat apa? Enggak ada gunanya. Yang penting itu apa? Tingkah laku kita, akhlak kita, perbuatan kita, tanggung jawab kita kepada Allah. Itu yang penting ya. Enggak ditanyakan kowe iki pondok ning ndi, kowe iki anake sapa. Enggak penting itu ya. Kowe ngaji pirang tahun, mondok pirang tahun. Tapi hasilnya hanya menghujat, menghancurkan orang lain. Buat apa? Buat apa? Orang yang mengajak kebaikan. Kowe aja ngombe leren ayo melu aku. Kowe wis ngombe ayo leren melu aku. Kentus, Mas Kentus kowe aja ngombe melu. Mosok koyo ngono iki lho mau kamu hancurkan, Sampai di mana? Kamu apa sudah kamu mengajak orang-orang ya? Para jalanan, para pemabuk, preman-preman itu kamu rangkul, wis apa urung gitu. Sejelek-jeleknya Gus Hitam ya, dia sudah berapa orang yang bisa tobat gara-gara mendengarkan ngajinya Gus Hitam? Berapa orang? Tidak bisa dihitung, guys. Tidak bisa dihitung. Gak bisa dihitung. Ribuan orang, puluhan ribu orang yang sudah tobat gara-gara mendengar ngajinya Gus Hitam. Lah mosok orang yang seperti itu mau kamu hancurkan. Lah kamu itu orang Islam apa bukan? Katanya kamu ngaku orang Islam, orang NU. Itu yang perlu kita luruskan. Kenapa saya ngomong seperti itu? Ngomong seperti ini kenapa? Karena jamaahnya Gus Hitam itu semuanya beraneka ragam gitu ya. Saya takutkan nanti jamaah yang masih awam ya kan, yang masih awam, yang nggak mengerti tentang agama, yang masih minim, orang biasa lah, nah itu bisa terpengaruh ya kan? Makanya ini saya jelaskan di sini. Sejelek-jeleknya Gus Hitam ya, masih banyak ribuan kebaikan yang dilakukan Gus Hitam untuk umat dan masyarakat. Masih ribuan kebaikan Gus Hitam yang dilakukan oleh untuk kebaikan masyarakat, mengajak kebaikan masyarakat. Tapi saya yakin manusia itu nggak ada yang sempurna. Sopo sing ngaku manusia sempurna Jangan mentang-mentang bisa ini bisa ini, nggak ada yang sempurna. Manusia itu tempatnya salah dan dosa, kaya apa tetap. Oke, saya kira cukup sampai di sini ya. Iki lek diterus-terusne ya memang ya wis nggarai. Aku lek ngomongnya mangkel ya mangkel. Karena saya setiap hari, setiap rutina saya di sana, saya tahu yang sebenarnya, tahu Gus Hitam itu seperti apa, saya tahu. Makanya sampean kabeh ngomong Gus Hitam, saya demper terdepan. Apapun yang terjadi ya siap. Tapi saya tetap berpunya prinsip ya. Kalau mengingatkan orang, kalau ngajak diskusi, ya ayolah diskusi baik-baik, jangan saling menjatuhkan. Kita sama-sama orang Indonesia. Katanya tadi malah menjaga NKRI, menjaga kerukunan umat beragama.
Masa lek menjaga NKRI, menjaga kerukunan, menjatuhkan, menghujat kayak gitu itu menjaga? Enggak kan? Secara akal aja kayak gitu. Secara logika. Masa lek memang kamu benar-benar menjaga kerukunan, ya, menjaga umat Islam, menjaga orang-orang NU, jamaah NU biar nggak terpecah belah, katanya Gus Idam itu yang menyesatkan, yang ini menyesatkan opo gitu, ya lucu deh, itu ya Gus Idam ini menyesatkan opo gitu. Masalahnya kok sampai berlebar-lebar, sampai melebar kemana-mana. Jadi jangan hanya satu kesalahan dan itu pun ya belum tentu kesalahan, tapi wis dihujat. Nah itu yang harus kita luruskan. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, bisa memberikan informasi ya. Nah, ini saya tujukan buat siapapun ya. Mohon maaf, aku ki ya wong ngene iki wis wong gak iso ngaji ya. Cuma aku itu lahir ceprot di pesantren, wis ditok. Aku gak iso ngaji. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa lah, aku lu mek bakul sarung guys, mek bakul sarung, bakul sarung panggan. Jangan lupa WA ya, bakul sarung. Yang ikut sedekah donasi nasi itu mau ikut donasi semen ya wis. Aku sih mek ngene iki tugasku. Aku gak iso ngaji. Lek ngomong nih, tapi aku iso salat, iso baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ngono ki iso wis. Ngono ki tok iso kumen. Aku ngomong nih alfiyah sing ini nggak bisa, tapi ya tahu ngaji gue ngono tok ae. Penapal alfiyah sing ngaji kami ini nggak tahu, cuma ya roh ngono tok ya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.